channel Apresia Channel dengan konten kita namanya Mager, Mastering Grammar in English Rapidly. Jargon kita rapidly dengan cepat. Jadi kita bakalan belajar tentang grammar atau tata bahasa Inggris secara cepat gitu. Jadi meskipun secara cepat, kami pastikan penjelasan kita juga jelas. Jadi cepat, padat, dan jelas, yang pastinya bikin kalian dapat pencerahan. Apa sih grammarnya ini? Apa sih grammarnya itu? Gitu, oke? So, di video kita kali ini kita bakalan belajar namanya verb transitif. Nah, verb transitif ini kalau dalam kamus Inggris ke Inggris lambangnya T besar, T kapital. Tapi kalau misalnya Inggris Indonesia yang 300 miliar, 2 juta dan sebagainya itu lambangnya adalah KKT. KKT itu bukan kata keterangan, bukan. KKT itu adalah kata kerja transitif. Seperti itu. Nah, kata kerja transitif itu apa sih? Kalau berdasarkan kamus Oxford, berdasarkan Oxford Dictionary, transitive verb is a verb used with a direct object. Jadi, kalau berdasarkan kamus Oxford tersebut, verb transitif adalah verb yang diikuti oleh objek langsung, lebih tepatnya direct object. Jadi kalau kalian menemukan ada verb yang setelahnya ada objek, berarti verb tersebut namanya adalah verb transitif. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian dari verb transitif, kita perlu tahu nih objek itu apa aja sih gitu. Objek itu bisa berupa noun, bisa berupa pronoun, bisa berupa noun phrase. Noun phrase itu gabungan adjective noun, bisa berupa noun clause, bisa juga berupa gerund atau verb in, bisa juga berupa to infinitive atau to ketemu sama verb be atau verb sub gitu. Itu yang bisa jadi objek. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dari verb transitif. Jenis-jenis dari verb transitif ini ada dua. Yang pertama namanya monotransitive verb, yang kedua namanya ditransitive verb. Monotransitive verb sesuai dengan namanya, mono itu tunggal. Jadi monotransitive verb adalah verb atau kata kerja yang hanya diikuti oleh satu rangkaian objek. Sekali lagi, monotransitive verb adalah kata kerja yang hanya diikuti oleh satu rangkaian objek. Misalnya, I watch the Korean drama. I watch startup. I-nya sebagai subjek, watch-nya sebagai verb, startup atau Korean dramanya sebagai objek. Nah, karena objeknya cuma ada satu rangkaian, berarti watch-nya di situ namanya monotransitive verb. I write an article. I-nya sebagai subjek, write-nya sebagai verb, an article-nya karena cuma ada satu objek, berarti write-nya adalah monotransitive verb. Nah, ada mono, ada juga namanya ditransitif. Kalau monotransitif itu berarti cuma ada satu doang. Kalau monotransitif itu satu objek aja. Kalau ditransitif berarti dia diikuti oleh dua objek. Cuman objeknya kita nggak bisa sembarangan asal noun ketemu noun ya, nggak boleh ngasal. Ada namanya direct object, ada namanya indirect object. Jadi dua itu ada namanya direct object, ada namanya indirect object. Direct object itu objek langsung yang dikenai si verb atau sasaran dari si kata kerjanya. Dia biasanya berupa noun person. Ada indirect object. Indirect object itu objek tidak langsung. Berarti dia secara tidak langsung kecipratan gitulah ya, dikenai oleh si verbnya atau kata kerjanya. Nah, indirect object ini biasanya berupa person atau manusia. Cara mengidentifikasi direct object sama indirect object selain person sama non-person bagaimana?
kalian juga bisa menggunakan kalimat apa atau siapa yang di. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang di bla 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 itu adalah direct object. Jawaban atas pertanyaan untuk apa atau untuk siapa adalah indirect object. Sekali lagi, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang di itu namanya direct object. Jawaban atas pertanyaan untuk apa atau untuk siapa adalah indirect object. Gitu. Sebelum kita masuk ke contoh, tahan dulu. Kita masuk ke polanya. Polanya ada dua. Yang pertama subjek, verb plus io, do. Pola yang kedua subjek, verb, do, for atau to baru ketemu io. Jadi kalau io-nya di depan langsung ketemu sama do, tapi kalau do-nya di depan for atau to ditambahkan dulu baru ketemu sama si io-nya. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Misalnya, saya membelikanmu sebuah buku. Saya membelikanmu sebuah buku. I bought you a book. I bought you a book. I-nya sebagai subjek, bought-nya sebagai verb, you-nya sebagai namanya indirect object, a book-nya namanya direct object. Pertanyaannya kita aplikasikan pertanyaan yang tadi ya. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah buku. Nah, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang di itu namanya direct object. Untuk siapa? Oh, untuk kamu. Berarti kamu itu namanya adalah indirect object. Kalau diubah bagaimana pakai pola yang kedua? Pakai do-nya yang di awal bisa. Jadinya I bought a book for you. I bought a book for you. Saya membeli sebuah buku untuk kamu. Sama, apa yang dibeli? Buku. Berarti bukunya adalah do. Untuk siapa? Untuk kamu. Berarti kamu adalah. Oke, kalian bisa menemukan transitive verb yang memiliki dua objek ini banyak sekali ya. Kalian tinggal cari-cari aja, baca-baca aja. Baca di novel banyak, di artikel juga banyak. Atau yang monotransitif juga lebih banyak lagi. Dan pastinya selalu ada. Oke, kalian pengen belajar, pengen mengaplikasikannya bagaimana? Kalian identifikasi deh itu para artikel atau lagu-lagu. Nah, atau kalian aplikasikan langsung di status kalian gitu. Oke, atau di tulisan kalian, di artikel, di essay kalian, silahkan. Oke, semoga video ini bikin kalian dapat pencerahan, lebih lebih paham lagi tentang transitive verb. Oke, nantikan video-video dari channel kami selanjutnya. See you on the next video, bye.